Saudara, untuk membahas bagaimana soal gelar perkara terkait dengan kasus penabrakan mobil rantis Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, hingga tewas, kita akan tanyakan lebih lengkap bersama dengan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat siang, Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan menjadi sorotan publik ya saat ini gelar perkara yang dilakukan oleh Divpropam Polri. Saya ingin pertanyakan dulu, dalam gelar perkara ini apa perbedaannya? Apakah ini gelar perkara hanya soal etik saja atau kemudian bisa digabung soal etik dan juga soal kasus pidananya? Seperti apa, Prof. Hipnu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi gelar perkara itu adalah sebagai upaya Polri untuk mensinkronkan tentang barang bukti, tentang alat bukti yang ditemukan dalam TKP-nya, sejauh mana alat-alat bukti itu menunjukkan suatu proses, adanya suatu perbuatan melawan hukum. Yaitu apa? Adanya rantis tabrak ojol. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk upaya menyatukan, ini adalah bagian dari, kalau istilah hukum itu bagian kriminalistik. Upaya, kalau kriminalistik itu kan ada kaitannya dengan pemanggilan, ada kaitannya dengan pemeriksaan, ada kaitan konfrontasi. Semua barang sudah ada, Mbak. Semua bukti sudah ada yang ada dalam TKP. Sehingga dalam TKP itu untuk mensinkronkan, karena suatu alat bukti, barang bukti itu harus relevan. Nah, oleh karena itu dalam suatu relevan ini kita melihat Polri ada dua dimensi. Pertama etik dulu, baru suatu tidak pidana. Nah, dalam hal gelar perkara etik ini, mau tidak mau menurut saya itu ketemu melanggar etik, pasti melanggar hukum. Oke. Kan gitu kan, pasti melanggar hukum. Melanggar etik, karena apa? Dalam hal situasi seperti ini, kalau kita lihat suatu gelar perkara, semua orang sudah melihat CCTV, semua sudah melihat bahwa barang yang itu adalah ditabrak, nabrak. Jadi kecepatan cukup tinggi menurut saya itu, yang nabrak, kan gitu kan, tapi kemudian melanjutkan kembali. Nah, konteks ini yang saya kira sebagai perbuatan beratnya di situ. Kalau mungkin menabrak kemudian berhenti, saya kira ada suatu bentuk karena kealpaan dari orang, ada pertanggungjawaban. Tapi ini menabrak, kemudian lanjut tancap. Ini saya kira suatu peristiwa pidana yang luar biasa. Makanya kalau kita kemarin mendengarkan di Propam, ini adalah suatu pelanggaran berat karena dia menabrak, tidak berhenti, tidak menolong, tapi tancap gitu. Ini kan kalau kita lihat ya, dari 7 anggota Brimob ini ada 2 anggota Brimob yang kemudian masuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Yang pertama adalah Bribka Rohmat yang merupakan berperan sebagai pengemudi rantis itu. Kemudian ada Kompol Kosmas K. Gae yang kita tahu merupakan perwira yang duduk di sebelah dari pengemudi mobil rantis dan jabatannya ini adalah Komandan Batalion Resimen 4 Korbrimob Polri. Nah, terhadap 2 orang ini nanti apakah etiknya kan akan berlangsung di tanggal 3 September begitu ya, besok. Nah, ini nanti apakah serta-merta langsung sidang etik terus sudah gitu terancam PTDH dan setelah itu barulah masuk ke ranah pidananya atau seperti apa nanti mekanismenya? Ya, kalau kita melihat suatu kebiasaan sidang-sidang etik Polri, dalam hal hari itu juga ketika sidang etik itu kan sebetulnya kan sama dengan suatu perbuatan pidana, yaitu sejauh mana pertanggungjawaban subjek hukum, Bribka R yang sebagai kendali, kemudian seorang kompol yang sebagai sebelahnya. Ini sebagai bentuk bagaimana mengendalikan sebagai asas pertanggungjawaban dalam suatu mengendalikan kendaraan rantis. Nah, oleh karena itu kalau kaitannya dengan etik sebagai pertanggungjawaban Polri itu masuk, nanti saya kira masuk kualifikasi suatu perbuatan yang masuk kualifikasi pidana umumnya. Oleh karena itu pembuktian yang ada dalam etik itu sebagai bukti-bukti awal di dalam nanti pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan ataupun di tingkat pra penuntutan kepada penuntut umum kalau tidak umum. Tapi idealnya sebagai objektivitas dari Kapolri yang menyatakan bahwa ini adalah etik dan suatu perbuatan hukum, ini suatu yang tidak bisa dipisahkan. Etik sebagai awal untuk menentukan suatu kesalahan etik, sekaligus menentukan pertanggungjawaban. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kendaraan tersebut? Drivernya ataukah komandannya? Nah,
komandan dan driver ini tidak dipisahkan karena namanya driver paling mengikuti komandannya. Betul. Sebagai pertanggungjawaban struktural, pertanggungjawaban komando itu Mbak, saya kira yang akan menjadikan suatu perdebatan seperti itu. Oke, yang saya ingin tanyakan adalah begini, karena kan kita kaum awam begitu ya. Oke, ini gelar perkara, kemudian besok sidang etik begitu ya, kan dua anggota BRIMOB ini kan terancam di PTDH begitu ya. Apakah nanti akan ada transparansi? Ini sidang akan terbuka atau seperti apa? Karena kan kita lihat ini sudah jadi sorotan publik ternyata, Prof. Hipnu. Ya, ya. Oke, kalau kita mengacu persidangan kasus Sambo, nah kita kembali dulu. Lain dengan kasus persidangan narkotika kemarin yang 11 perwira kemarin, 11 perwira kayaknya tertutup. Tapi kasus Sambo dan ini menyangkut keterbukaan dan menyangkut publik secara nasional, mau tidak mau harus terbuka. Semua orang bisa melihat dalam kasus ini, apalagi terhadap kasus umumnya. Ini ya, oleh karena itu dengan kasus etik yang kemarin terjadi menjadikan suatu perhatian masyarakat, perhatian presiden, perhatian keluarga, mau tidak mau Polri harus secara terbuka seperti dalam kasusnya Sambo yang terjadi. Oke. Bagaimana mekanisme persidangannya, bagaimana pembelaannya, bagaimana pemeriksaannya, begitu Pak. Oke, jadi karena memang ini sudah masuk jadi atensi begitu, bahkan atensi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, mau tidak mau untuk membuktikan adanya transparansi dalam proses pengusutan kasus ini harus dilakukan secara terbuka, termasuk juga soal gelar perkara ini juga diharapkan juga akan terbuka, sama seperti pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB sebelumnya yang bahkan kita tahu di live kan secara di media sosial di Instagram. Di gelar perkara ini juga memungkinkan gelar perkara akan dilakukan secara terbuka, Prof. Hipnu? Ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban persidangan adalah berasaskan keterbukaan. Berasaskan public hearing mendengar. Untuk menghindari suatu kesesatan, untuk menghindari suatu mistak dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, karena ini sebagai bentuk kasus yang mendapat perhatian, itu terbuka. Apakah etik ataukah gelar? Kalau kita lihat kasus kemarin yang kaitannya dengan pembunuhan seorang anak pejabat bank, pejabat pajak itu juga gelarnya terbuka. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira karena kasusnya adalah baik dari segi TKP-nya, baik dari segi perbuatannya, baik dari segi objeknya sudah ibaratnya kalau orang Jawa ceto welo-welo, sehingga saya kira tidak perlu ada yang ditutupi. Ini sebagai transparansi, sebagai bentuk transparansi Polri ke depan dalam suatu penanganan suatu masalah hukum. Apalagi menyangkut masalah nyawa, apalagi terkait dengan kedinasan yang menangani suatu unjuk rasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Prof. Hipnu, terkait dengan pembahasan ini soal kita tahu kan polisi juga sudah melakukan transparansi di pemeriksaan di 7 anggota BRIMOB yang menabrak seorang pengemudi ojek online. Tapi sebelum kita sambung lagi, Prof. Hipnu, saya akan membacakan informasi dulu. 2 dari 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojek daring Afan Kurniawan ini ditetapkan telah melakukan pelanggaran berat. Ketujuh anggota BRIMOB tersebut ini sudah dipatsuskan, Saudara. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto menyatakan Kompol K dan Bribka R yang merupakan sopir kendaraan taktis yang digunakan saat insiden diketahui melakukan pelanggaran berat dengan ancaman hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 anggota lainnya yang merupakan penumpang dalam kendaraan rantis tersebut diketahui melakukan pelanggaran sedang. Agus menambahkan pada hari ini, Saudara, hari Selasa akan melakukan gelar perkara karena ditemukan adanya unsur pidana. Kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ditemukan ada unsur, oleh karena itu unsur pidana. Oleh karena itu kita laksanakan gelar besok hari Selasa dengan mengundang seluruh komponen dari pengawas eksternal, ada Kompolnas, ada Komnas HAM, pengawas internalnya ada dari Itwasum dan ada Bareskrim termasuk Divkum.
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas kembali meminta agar kasus tewasnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang ditabrak rantis Brimob segera diproses dengan cepat. Prabowo meminta agar pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran harus dilakukan secara transparan dan prosesnya dapat diikuti publik. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan korban yang ditimbulkan saat pengamanan demo menjadi tanggung jawab atasan dari aparat yang bertugas. Menurut Mahfud, seharusnya atasan dapat memberikan komando dengan cermat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Terkait aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan hingga memakan korban jiwa, Mahfud MD juga mengkritisi polisi dan rakyat kini menjadi korban. Padahal, masalah utama yang berasal dari akumulasi kekecewaan rakyat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu. Bentrokan antara rakyat melawan aparat, padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban. Rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan. Aksi unjuk rasa yang dipicu tunjangan fantastis DPR RI berujung pada tewasnya driver ojek daring Afan Kurniawan pada Kamis malam 28 Agustus lalu yang ditabrak kendaraan rantis Brimob. Saat ini, 7 polisi yang berada dalam kendaraan rantis penabrak Afan menjalani pemeriksaan Propam Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini Div Propam Polri menggelar atau melakukan gelar perkara terhadap 7 anggota Brimob, saudara, terkait dengan kasus penabrakan mobil rantis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Lebih lengkapnya, saudara, kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Rizky Larasati, masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini polisi menggelar perkara pengemudi ojek online yang ditabrak rantis Brimob. Anggota Kompolnas Khairul Anam berharap kasus penabrakan Afan Setiawan menjadi terang dan dibawa ke ranah pidana. Semoga gelar perkara ini bisa menjelaskan status nantinya. Ya, seperti kemarin kalau kita dengar ada preskon dari Propam bahwa ini potensi pelanggaran berat dan akan dituntut PTDH. Lah kita akan cek apakah betul demikian. Satu, yang kedua kami berharap memang statusnya bisa segera terang. Seperti permintaan keluarga bahwa minta keadilan seadil-adilnya. Lah tahap ini adalah tahap pertama. Jadi tidak boleh berhenti di sidang etik yang maksimal tuntutannya adalah dan putusannya adalah pemecatan, tapi kami berharap ini juga bisa berkembang dalam konteks pidana, sehingga pesannya semakin lama semakin kuat bahwa rekan-rekan kepolisian ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya, termasuk juga mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis dan persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini sekali lagi kami menyerukan ke publik luas, ke rekan-rekan mahasiswa untuk menggunakan haknya kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan cara yang damai. Untuk masyarakat luas, ketika ada informasi di sosial media dan sebagainya,
mohon untuk diklarifikasi dulu, ya kan. Kalau mau terlibat dalam kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat, silahkan, namun kami pesan dilakukan dengan cara yang damai. Ini saya yakin kepentingan aksi-aksi ini adalah kepentingan kita semua. Semoga negara kita semakin lama semakin adil, semakin sejahtera. Kami yakin itu, oleh karenanya ekspresi berpendapat harus dijalankan secara damai sehingga isu keadilan, isu kesejahteraan itu mengemuka, bukan isu soal-soal kekerasan, bakar-membakar, bom molotov dan sebagainya. Saudara, kita akan lanjutkan dialog kita di pagi hari ini, saudara, terkait dengan 7 anggota BRIMOB yang hari ini menjalani gelar perkara terkait dengan kasus penabrakan pengemudi ojek online hingga menewaskan Afan Kurniawan. Masih bergabung bersama saya melalui sambungan daring Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, jadi kami ingin konfirmasi lagi, besok itu terkait dengan 2 anggota BRIMOB ini kan sidang etik begitu ya. Setelah sidang etik ini kan pengadilan selanjutnya adalah ke ranah sipil begitu ya, pengadilan umum. Nah, pasal apa yang kemudian bisa dikenakan terhadap ke-5 atau ke-7 anggota BRIMOB ini ketika memang sudah masuk ke pengadilan sipil? Ya, bagus Mbak. Ini memang kita harus menerka-nerka. Kalau kita melihat sebagai bentuk unsur perbuatan pidana terpenuhi. Satu, sebagai subjek hukum. Adanya kemampuan bertanggung jawab. Dan itu kan. Kedua, aktus rusnya, suatu perbuatan pidana. Baik locus delicti-nya, tempus delicti-nya sudah jelas. Korbannya sudah jelas. Lah, oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai bentuk kasus yang mungkin adalah pertama, kalau dia menabrak itu berhenti, yang terjadi apapun yang menabrak, itu pasal karena kealpaannya menyebabkan matinya orang. Itu hanya 7 tahun. Kalau berhenti. Tapi pertanyaannya kemarin, dia pengemudi rantis tadi, dia tidak berhenti, tapi nabrak. Lah, ini kalau menurut saya bisa masuk kualifikasi pembunuhan. Berat, Mbak. Karena dia harus sadar. Teori sadar itu sadar kemungkinan bahwa dengan dia melanjutkan suatu kendaraannya, dimungkinkan meninggal. Kan namanya kesengajaan itu bisa karena kepastian, nggak mungkin dia memastikan. Karena kemungkinan. Nah, karena kemungkinan ini memungkinkan. Oleh karena itu kalau nanti jeli harusnya tidak hanya 359, tapi ada pembunuhan. Karena sudah nabrak, tidak berhenti. Berarti kan secara sadar dia tahu bahwa dengan demikian meninggal dong ini kalau seperti itu. Nah, ini saya kira dimungkinkan hanya 2 pasal itu, Mbak. Kalau yang lain saya kira enggak, karena ini menyangkut nyawa. Nyawa berencana sudah, saya kira tidak mungkin berencana karena beliau ada tugas. Tapi dalam keadaan situasi seperti ini namanya suatu suatu polisi, suatu tentara itu disiplinnya ketat dalam suatu tenang, tidak boleh panik kan gitulah. Kepanikan itu yang menyebabkan matinya orang. Lah matinya orang sebagai berhenti, oke sepakat kalau itu berhenti meninggal. Tapi kalau berhenti terus berjalan lagi, ini saya kira yang menjadikan berat. Artinya kemampuan bertanggung jawab dari 2 pengemudi tadi perlu dipersoalkan dalam penanganan seperti ini. Jadi potensi jeratan pasalnya selain 359, 338 begitu ya? Atau ada lagi kemudian yang bisa berpotensi untuk bisa menjerat keduanya? Saya kira itu sudah cukup berat itu, Pak. Cukup berat karena 20 tahun itu kalau nanti terbukti kaitannya bahwa dia itu sadar bahwa dia akan melakukan nabrak jalan itu, dia sadar bahwa nabrak jalan itu kemungkinan meninggal dunia, sadar akan kemungkinan kan. Gitu. Berarti ini kan kita juga bisa ini ya, ada unsur kelalaian atau kemudian ada unsur kesengajaan juga, karena ketika sudah ditabrak, mohon maaf ditabrak, kemudian sempat berhenti, kemudian lanjut lagi, gas lagi, ini berarti ada unsur kesengajaan juga atau bagaimana Anda melihatnya dari sisi hukum? Lah itu tadi, sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pengemudi, harusnya begitu nabrak itu berhenti.
berhenti menolong, ya apapun yang terjadi namanya situasi perang, kan namanya prajurit, apakah prajurit militer, prajurit bayangkara, saya itu harus siap menghadapi dengan laga apapun yang terjadi, kan gitu kan. Lah, dalam hal seperti ini, kemudian jalan. Lah, jalan itulah yang mungkin menyebabkan matinya orang. Lah, berarti kesengajaan, Mbak. Dia harus sadar bahwa dengan nabrak kondisi seperti ini jalan, pasti dimungkinkan meninggal. Makanya tadi saya katakan, dalam teori hukum ada sadar akan kemungkinan yang terjadi. Bukan sadar kepastian, saya kira enggak. Nah itu, karena di dalam mobil, kalau pasti kan situasi yang luar biasa. Ini kemungkinan, sehingga harusnya berhenti selesai. Nah, kalau berhenti itu kemudian, walaupun terjadi kerumunan, situasi kan rantis, saya kira aman lah itu situasi, wong itu baja semua kan, tetap aman, nanti kan ada penolong, itu cukup 359, tapi begitu nabrak jalan, lah ini saya kira yang tadi katakan Kadif Propam pelanggaran beratnya di situ. Oke, ini kan pas kemarin pemeriksaan dengan 7 anggota BRIMOB begitu ya, Perwira Kompol K ini dan Yon Resimen 4 Korbrimob Polri ini sempat mengatakan kalau kami tidak melakukan langkah ini begitu ya, tidak melakukan langkah itu, masa sudah banyak begitu dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan. Nah, dalam tanda kutip alibi-alibi semacam ini seperti apa nantinya? Ya, saya kira tidak bisa, ya itu perdebatan ya. Tapi kalau menurut saya agak sulit ya, karena itu kendaraan rantis, Mbak. Rantis sudah didesain sedemikian rupa, tahan akan tembakan, tahan terhadap lemparan, semua tahan lah, itu baja. Tank demikian juga. Ini kalau kita lihat dalam hukum-hukum penanganan perkara ini. Kecuali kalau kendaraannya itu kijang atau kendaraan biasa, itu dimungkinkan. Ini kendaraan sudah disiapkan untuk menghadapi situasi chaos. Kendaraan disiapkan untuk menghadapi suatu permasalahan cukup besar. Sehingga kekhawatiran yang saya kira di luar akal itu, saya kira nggak masuk itu. Kalau kendaraan mungkin patroli biasa, itu bapak-bapak polisi bisa, dan kendaraan umum biasa. Ini enggak, ini rantis kok, kan itu. Rantis kok, jadi suatu keadaan tetap aman itu. Dengan demikian, mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan pembelaan itu bisa terpatahkan, sehingga sebagai bentuk dakwaan atas 359, 338 sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut orang tua korban seadil-adilnya bisa terpenuhi dalam pasal yang bersangkutan. Oke, baik. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita.